menjumpai salah satu pemilik usaha laundry yang ada di Baturaja. Langsung saja, di sini saya bersama dengan Mbak siapa namanya? Nama saya Mona, Mbak. Mona Lisa. Asalnya dari mana, Mbak? Asalnya dari Baturaja. Baturajanya di bagian mana? Di daerah Pancur, dekat sama kampusnya, Mbak. Oh, iya, Mbak. Di sini saya izin untuk mewawancarai usaha laundry Mbak, boleh? Oh, boleh, silakan. Sebelumnya saya izin sekali rekam ya. Oh iya. Mbak, kalau boleh tahu usaha laundry ini dimulai tahun berapa? Itu kalau nggak salah waktu itu tahun 2020 pada saat pandemi kayaknya. Terus berapa sih jumlah karyawan yang bekerja di sini? Kalau untuk jumlah karyawan itu ada 4 ya, 2 cewek dan 2 cowok. Apa jenis laundry yang tersedia? Jenis laundry yang tersedia itu ada beberapa kayak laundry kiloan, satuan, terus cuci sampai setrika, terus setrika aja sama ekspres 1 hari. Kalau untuk per kilonya harganya berapa? Kalau untuk per kilonya kami menetapkan harga Rp7.000, Pak. Apakah Mbak menggunakan sistem manual atau sudah digital? Kalau untuk sistem ya, udah sebagian sih sistemnya digital. Kami menggunakan aplikasi kasir dan juga pencatatan pelanggan. Kalau untuk omsetnya sendiri berapa, Mbak? Kalau untuk omset itu sekitar 10 sampai 15 juta tergantung cuaca sih. Bagaimana awalnya Mbak memulai usaha laundry ini? Awalnya itu saya membeli 1 buah mesin cuci, waktu itu saya mulainya di rumah. Terus untuk promosinya itu melalui WhatsApp dan tetangga sih waktu itu. Kalau untuk strategi promosi nih, Mbak punya cara tersendiri apa yang paling efektif? Kalau untuk strategi promosi itu waktu itu yang saya ingat saya memberikan diskon khusus untuk pelanggan pertama dan kami juga waktu itu menggunakan sistem poin loyalitas. Mbak memilih lokasinya gimana? Karena dekat rumah Mbak atau karena dekat kampus atau gimana? Oh iya, waktu itu kalau untuk daerah, saya mencari daerah yang padat penduduk pertama, terus juga yang dekat sama kampus dan juga dekat sama kos-kosan. Kalau secara ininya kan dekat kampus, Mbak. Kira-kira itu berpengaruh banget nggak sih? Oh jelas, karena biasanya kan kalau anak-anak kampus itu biasanya lupa nyuci, biasanya ya anak-anak remaja zaman sekarang kan pada males gitu ya, jadi kebanyakan sukanya nge-laundry kalau cuma sedikit gitu. Efektif banget ya berarti. Iya. Terus kalau perbedaan laundry dibandingkan kompetitor tuh apa sih, Mbak? Menurut kami sih lebih cepat terus ramah juga dan jaminan nggak bakalan ketukar. Terus kalau Mbak nih, kan karyawannya ada 4, Iya. Itu per shift atau ada jadwalnya masing-masing? Kalau untuk itu kami menggunakan sistem shift bergilir supaya karyawan-karyawannya itu kerjanya maksimal terus juga nggak mudah lelah. Terus kalau misalnya per shift ada berapa shift, Mbak? Dia ada 2 shift, shift pagi dan shift malam. Jadi kayak ada yang berapa? Iya, sampai sore, ada juga yang dari sore sampai malam gitu. Mbak, kan dari sekian banyak usaha yang ada di sini, kenapa Mbak lebih tertariknya buka usaha laundry? Itu karena banyak tetangga yang nitip cucian ya. Mereka bilang katanya mau bayar dan saya pikir kenapa nggak jadi tempat usaha aja gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan lancar. Gitu, Mbak. Berarti bukan karena dari awalnya emang pengen buka gitu? Iya, bukan. Nggak sama sekali kepikiran mau buka laundry sih waktu itu. Cuman karena ada peluang ya kenapa enggak gitu kan. Bagus sih, keren. Mbak memanfaatkan peluang itu. Apalagi kan tempatnya strategis ya, Mbak ya? Iya, apalagi kan dekat sama kos-kosan gitu. Kan banyak mahasiswa juga. Mbak, kalau selama usaha ini kan berapa tahun? Lumayan lama ya, Mbak ya? Udah 5 tahun sih. Kan?
Terus apa sih tantangan yang pasti kan banyak tuh tantangan, rintangan. Kira-kira sampai sekarang tuh masih nggak sih kayak gitu? Itu di awal aja sih Mbak sebenarnya. Waktu itu kan saya belum ada apa namanya rekan kerja atau anak buah gitu ya. Kalau sekarang kan udah ada 4, jadi kayaknya udah ke-handle sih, nggak yang susah-susah amat kayak dulu. Berarti sekarang langsung Mbak tuh buka pekerjaan ya? Iya sih. Lapangan pekerjaan Iya. keren. Apalagi kayaknya di usia muda kan, insya Allah sih contoh banget sih buat anak muda. Iya jelas. Oh iya Mbak, terus menurut Mbak nih, gimana sih cara apa ya, pelanggan tuh bisa loyal gitu? Oh, itu kalau untuk kami sendiri ya Mbak, kami menjaga kualitas dan ketepatan waktu. Kami juga memberikan apa ya, bonus gratis per kilo biasanya. Oh, jadi nggak cuma laundry tapi ada diskon-diskon gitu? Oh iya, tapi itu nggak berlaku setiap hari ya, itu paling sebulan sekali gitu. Sih, berarti apa ya, Mbak tuh kayak meskipun untungnya nggak banyak, tapi Iya, tetap alhamdulillah masih ada. pasti pelanggannya banyak ya Mbak. Amin, amin. Mbak, terakhir ya Mbak, apa sih Mbak kunci sukses? Terus tuh motivasi apa yang mau Mbak sampaikan buat anak-anak muda di luar sana kan, termasuk saya nih, kan banyak banget lah ya, biar pikirannya tuh kebuka gitu. Oh, oke. Pertama-tama itu pastinya harus ada niat sih Mbak. Karena apapun itu ya, kalau misalnya nggak ada niat itu ya nggak bakalan jalan gitu-gitu aja gitu. Dan juga harus disiplin, harus rajin, jujur, bertanggung jawab, dan juga ada kemauan buat mencoba. Karena kalau misalnya dia gagal, terus gagal itu kan juga hal yang wajar ya di dalam sebuah usaha. Terus kalau misalnya dia gagal dan nggak mau nyoba lagi, itu yang jadi masalah. Karena ya mau gimana, bakalan gitu-gitu aja gitu. Kayak jalan di tempat. Yang pasti harus ada niat gitu ya Mbak. Iya sih, itu Niat, yang pertama. kemauan, gitu. Keren sih Mbak. Semoga jadi motivasi sih buat saya, buat Iya, teman-teman oke, juga gitu kan. Makasih ya Mbak buat pertanyaannya, Iya. udah mau dijawab, terus juga udah ngeluangin Ah, waktunya. nggak apa-apa. Lagi sibuk-sibuknya ya Sibuk, Mbak. Ya udah kalau gitu saya pamit ya Mbak. Oke, Makasih makasih Mbak. ya.